Setiap orang yang marah pada saudaranya harus dihukum. Wah, jadi jangan marah. Apa betul kita nggak boleh marah? Kalau misalnya kita sebagai orang tua punya anak yang sedemikian tidak mengikuti firman Tuhan, anak menjadi pelaku kejahatan, masa juga nggak boleh marah? Apakah ini memang sikap yang benar, yang boleh ditiru oleh orang lain? Kalau orang lain bisa meniru kita dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, cara mendidik parenting yang sehat, ya berarti marah kita baik. Ya kita boleh marah, tapi jangan main hakim sendiri. Jangan kalau kita menangkap orang jahat, kita tahu ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar, yang memang sebuah bentuk pelanggaran pidana, ya jangan dihakimi sendiri. Jangan orangnya kita tangkap, kita pukulin sendiri, jangan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, sudahkah hari ini kita memberikan hati kita, hidup kita kepada Tuhan? Mari kita akan terus hidup di dalam dan bersama Tuhan dengan memberikan hati, hidup kita, pikiran kita bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di pagi ini kami boleh disemangati untuk selalu memberikan hati kami kepada Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu. Biarlah berkat Tuhan memenuhi hati pikiran kami dengan firman-Mu, sehingga kami bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih dan lebih lagi indah dan menikmati hidup di dalam dan bersama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Hari ini kita hendak bicara tentang marah. Bicara soal marah, apakah saudara-saudara sekalian termasuk tipe orang yang tidak suka marah, atau suka marah, atau bahkan marah itu menjadi karakter, sehingga selalu kita biasa marah-marah? Yang mana kita? Mungkin kita termasuk orang yang mengatakan, Pak, saya tidak mau marah dan saya takut marah, karena katanya Matius 5 ayat 22 tidak boleh marah. Setiap orang yang marah pada saudaranya harus dihukum. Wah, jadi jangan marah. Apa betul kita nggak boleh marah? Kalau misalnya kita sebagai orang tua punya anak yang sedemikian tidak mengikuti firman Tuhan, anak menjadi pelaku kejahatan, masa juga nggak boleh marah? Jadi marah itu boleh atau tidak? Sahabat Morning Grace, kalau kita melihat satu bacaan Yohanes 2 ayat 13-17, ternyata Tuhan Yesus juga marah. Tapi marah Tuhan Yesus memiliki tujuan dan memiliki latar yang berbeda dengan marah orang yang suka marah-marah. Misalnya sedikit-sedikit tersinggung marah, sedikit ada orang yang berkata kurang menyenangkan hatinya marah, itu lain lagi. Tuhan Yesus kenapa marah? Mari kita lihat ya, Yohanes 2 ayat 13-17. Mari kita baca bersama-sama. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah
dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, sahabat Maningkis yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ternyata marah. Namun Yesus marah dengan satu tujuan yang jelas. Ketika bait Allah atau bait suci, di mana tempat orang bersembayang, khususnya di daerah pelataran, itu adalah tempat di mana orang-orang non-Yahudi bersembayang. Nah, di tempat yang harusnya buat orang-orang non-Yahudi bersembayang di pelataran bait Allah itu, justru dipakai untuk berjualan. Jadi para orang yang berjualan itu mengganggu ketenangan atau konsentrasi orang beribadah. Nah, itulah yang membuat Yesus marah. Jadi Yesus marah punya tujuan. Dan Yesus marah karena hubungan orang dengan Allah terganggu. Ibadah terganggu. Bandingkan dengan marah kita. Apakah marah kita punya tujuan yang jelas? Kita bandingkan lagi dengan kehidupan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili dengan tidak adil, ketika Yesus difitnah, ketika Tuhan Yesus disakiti, menderita, disiksa, Yesus disalib, bahkan dipaku, Yesus tidak marah. Yesus menerima, dan firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Unik bukan? Kenapa Yesus di satu sisi marah di bait Allah, mengusir para penjual, sementara di sisi yang lain yang menyangkut dirinya sendiri, ketika dia disakiti, disalib, dia tidak marah. Karena Yesus tahu kapan waktu yang tepat untuk marah. Marah memang bukan sekedar untuk mengekspresikan emosi atau kemarahan. Marah bukan sekedar untuk melampiaskan isi hati atau amarah, bukan. Tapi marah harus punya tujuan yang tepat dan kapan harus dilakukan. Ketika orang-orang mengganggu orang-orang yang lain untuk beribadah. Ketika para pedagang mengganggu orang-orang beribadah, di situ Yesus marah. Sementara ketika dirinya sendiri dia disakiti, difitnah, dipakukan, bahkan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, dia tidak marah. Nah saudara, pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya hari ini sudah bisa mengelola kemarahan kita dengan bijak? Apakah kita tipe orang yang marah tanpa alasan yang jelas? Sedikit-sedikit marah, tersinggung sedikit marah, difitnah orang marah. Dalam semua yang menyangkut dirinya, Tuhan Yesus tidak marah. Apakah Anda dan saya berani juga bersikap seperti Yesus? Semua yang menyangkut diri kita, kalau hanya cuma fitnah, kalau cuma dibully orang, kata orang, sikap orang, udahlah. Kita tidak perlu marah. Justru kita doakan orang-orang yang bersikap buruk pada kita supaya dia mengalami perubahan. Tidak perlu membenci, mengampuni. Namun sebaliknya Yesus marah seperti orang tua yang melihat anaknya melakukan kejahatan. Seperti orang tua yang melihat anaknya tidak berperilaku yang benar. Marah dia. Nah, apakah Anda dan saya sebagai orang tua juga bersikap yang bijak terhadap anak kita? Ada orang tua yang membiarkan anaknya tidak belajar, ya dibiarkan. Karena dalam hatinya nggak perlu marah. Kalau marah nanti dikira orang tua yang tidak seperti Yesus. Kalau melihat anaknya melakukan hal yang tidak benar, ugal-ugalan, malah tidak marah. Karena pikirnya kalau saya marah nanti malah saya sama dengan orang-orang lain. Atau cara berpikir yang keliru. Bahkan ketika anaknya itu menyontek misalnya. Melakukan kejahatan. Atau hal yang buruk. Pergaulan yang buruk. Orang tua tidak marah. Menurut saya itu juga sikap yang tidak benar. Kita memang harus tahu kapan saat yang tepat untuk marah. Nah yang menarik di dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dalam hal ini kita belajar yang pertama, boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Yang kedua, boleh marah, tapi tahu waktu. Jangan terus marah, jangan tanpa batas. Harus tahu waktu kapan kita harus berdamai dengan orang yang
menyakiti hati kita dan seterusnya. Yang pertama, boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Apa artinya? Misalnya kalau kita melihat ketidakadilan, ketidakbenaran, kesewenang-wenangan, ya kita boleh marah, tapi jangan main hakim sendiri. Jangan kalau kita menangkap orang jahat, kita tahu ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar, yang memang sebuah bentuk pelanggaran pidana, ya jangan dihakimi sendiri. Jangan orangnya kita tangkap, kita pukulin sendiri, jangan. Tapi ya kita bawa kepada hukum yang berlaku. Kita bawa orang yang bersalah ini sesuai aturan. Misalnya kita ditipu orang, ya pendekatan yang baik. Dan kalau sudah tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, ya biarlah hukum yang berlaku, hukum negara ini misalnya. Nah itu boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Mengikuti aturan yang benar. Namun juga kita perlu kepada orang yang menyakiti kita. Jangan-jangan hanya karena beda pendapat dengan seseorang. Banyak suami istri beda pendapat, banyak orang tua dengan anak beda pendapat, merasa pendapatnya tidak didengar dan seterusnya. Nah kalau yang demikian, ya mungkin kita jengkel-jengkel boleh, tapi jangan berlebihan. Waktunya menerima perbedaan, waktunya kita terus mengampuni. Artinya, mari kita bijak. Jangan dalam segala hal marah, harus tahu kapannya saatnya marah. Pada saat yang untuk mendidik, untuk membangun dengan tujuan yang baik, marahlah. Sebagaimana orang tua yang baik, marah sebagai orang yang mau menegakkan kebenaran dan keadilan, tapi jangan berbuat dosa dengan cara yang benar. Pak, tahunya cara yang benar bagaimana? Satu, cara itu tidak melanggar firman, tidak sekedar untuk mengekspresikan emosi kita, tidak sekedar mengumbar kata-kata, dan jangan dengan kekerasan. Yang kedua, marah yang benar. Kalau itu bisa kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, kita bisa merenungkan apakah yang kita katakan, yang kita perbuat memang punya motif yang benar untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan, untuk membangun suatu hal yang adil, yang benar, yang mulia. Yang terakhir, kemarahan yang bijak, kalau itu bisa dalam tanda petik menjadi teladan yang baik buat dunia, pelajaran yang baik. Contoh para pahlawan negara, para pahlawan kemerdekaan, dia marah terhadap musuh-musuh negara dan mereka berperang. Tapi kemarahan ini kemarahan yang benar untuk membela negara yang sedang dijajah atau diserbu atau diserang. Nah, sikap para pahlawan ini boleh ditiru. Kita bisa mengatakan pada anak-anak kita, ayo berjuang seperti para pahlawan negara. Artinya, dalam tanda petik, emosi marah para pahlawan negara tadi terhadap musuh-musuh negara, itu sesuatu yang baik, yang perlu ditiru. Jangan sebaliknya malah ada musuh negara lalu kita mengatakan, wah orang Kristen tidak boleh marah, jadi biar saja ada musuh negara menjajah negara kita. Wah itu justru tidak benar. Nah jadi marah yang sehat bisa jadi pelajaran yang baik. Kalau ada orang tua marah, dia harus sadar apakah ini memang sikap yang benar, yang boleh ditiru oleh orang lain. Kalau orang lain bisa meniru kita dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, cara mendidik parenting yang sehat, ya berarti marah kita baik. Akhirnya, sahabat Monikis, mari kita belajar punya pribadi seperti Yesus. Tahu kapan marah yang tepat dan marah dengan cara yang bijaksana supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin selalu bisa mengendalikan hati, pikiran, mulut kami, emosi kami, marah kami. Bahkan kami mau bersikap bijak dan tepat. Supaya melalui hidup kami, pikiran, ucapan kami justru mendidik orang-orang sekeliling kami. Bahkan mendidik diri kami sendiri. Terima kasih kalau Tuhan selalu mengarahkan kami kepada arah yang benar. Supaya kami selalu melangkah dengan bijaksana. Di dalam nama Yesus kami serahkan hari ini dan selanjutnya dalam tangan-Mu. Supaya kami selalu belajar makin hari, makin bijaksana. Amin. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu
untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu.